4 tentang Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Di hari Selasa pagi ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah serta biji. Bagian-bagian dari akar ada 3. Yang pertama, inti akar. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, ada rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Dan rambut akar juga berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Sedangkan yang ketiga ada tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar dan bagian ini melindungi akar saat menembus tanah. Berdasarkan bentuknya, terdapat 2 jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping tunggal, misalnya padi, jagung, dan kelapa. Sedangkan akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping 2, misalnya mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Penggunaan akar ada 5, yaitu menyerap air dan zat hara, menunjang berdirinya tumbuhan, sebagai alat pernafasan, misalnya pada tumbuhan bakau atau tanaman bakau ya. Yang keempat, sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada ubi dan bengkoang. Serta sebagai bahan obat-obatan yang terdapat pada contohnya jahe dan kunyit. Kalau tadi ada akar, sekarang kita membahas ke bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang memiliki beberapa kegunaan ya. Yang pertama sebagai penopang, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Setelah itu sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman sagu, tebu, dan kaktus. Dan yang terakhir sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga ada bagian tumbuhan yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Dan di samping bagian-bagian tersebut ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Berdasarkan susunannya, daun itu bisa dibagi menjadi 4 macam ya anak-anak. Yang pertama, menyirip. Tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Contohnya ada pada daun mangga dan daun jambu. Dan yang kedua ada melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Misalnya terdapat pada tulang daun sirih. Yang ketiga menjari. Jadi daunnya itu seperti jari.
tersusun atas satu tulang daun besar dan bentuk daunnya pun berbentuk seperti jari. Contohnya terdapat pada daun singkong dan daun pepaya. Dan yang terakhir, bentuknya sejajar. Berbentuk seperti garis-garis sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Biasanya itu terdapat pada daun jagung, tebu, padi, dan alang-alang. Bagian berikutnya yaitu bagian bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Dan bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya bisa dibuat untuk membantu dalam proses penyerbukan ya. Terus habis itu ada putik. Putik ini biasa dikenal dengan alat kelamin pria pada Tuhan. Dan putik terdiri atas kepala putik, tempat terjadinya proses penyerbukan, dan tangkai putik atau di bagian yang akan menjadi buah dan biji. Serta yang terakhir ada benang sari atau biasa dipanggil dengan alat kelamin jantan. Pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga bersifat ringan dan mudah terbang tertiup angin. Terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Kepala sari ini biasanya menghasilkan serbuk sari ya. Terakhir ada buah dan biji. Buah merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan antara serbuk sari dan putik. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Buah juga berfungsi untuk melindungi biji. Sedangkan biji adalah calon tumbuhan baru. Ada dua macam biji, yaitu biji berkeping satu atau biasa dipanggil monokotil dan biji berkeping dua atau biasa dipanggil dikotil.